berhentilah sejenak dari apapun yang sedang kamu lakukan saat ini. Malaikat-malaikat membawa pesan yang sangat mendesak untukmu, dan mereka memintaku untuk menyampaikannya tepat pada momen ini, bukan besok, bukan lusa, tetapi sekarang juga. Ada seseorang yang energinya sangat kuat memanggil namamu di alam semesta, dan mulai besok, keheningan seorang pemuda akan dimulai, keheningan yang penuh dengan pikiran tentang dirimu, keheningan yang getarannya begitu kuat hingga malaikat-malaikat harus turun tangan untuk menyampaikan pesan ini padamu. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kusampaikan bukan sekadar kata-kata penghiburan atau harapan kosong. Ini adalah pesan langsung dari alam spiritual yang telah mengamati setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam yang kamu lalui dengan bertanya-tanya apakah dia masih mengingatmu, setiap kali kamu melihat ponselmu berharap namanya muncul di layar. Malaikat-malaikat tahu semua itu, dan mereka ingin kamu tahu bahwa semua yang kamu rasakan, dia juga merasakannya, bahkan mungkin lebih intens dari yang bisa kamu bayangkan. Mulai besok, sesuatu yang sangat signifikan akan berubah dalam medan energi antara kamu dan orang ini. Keheningan yang akan dimulai bukanlah keheningan yang dingin atau acuh tak acuh, tetapi keheningan yang penuh dengan pergumulan batin, keheningan seorang yang sedang berkonflik dengan perasaannya sendiri, keheningan seseorang yang akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang dia buat dengan menjauh darimu. Dan dalam keheningan itu, pikirannya akan dipenuhi oleh wajahmu, suaramu, kenangan-kenangan yang pernah kalian bagi bersama. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa malaikat-malaikat harus menyampaikan ini kepadamu sekarang. Mengapa tidak minggu lalu atau bulan depan? Karena timing adalah segalanya dalam bahasa semesta. Ada alasan spiritual mengapa kamu menemukan pesan ini tepat pada hari ini, tepat pada jam ini. Energi kosmik sedang bergeser, portal-portal komunikasi spiritual sedang terbuka lebar, dan malaikat-malaikat ingin memastikan bahwa kamu siap untuk apa yang akan datang. Orang ini yang sedang memikirkanmu dengan sangat intens, dia bukan sembarang orang dalam perjalanan hidupmu. Dia adalah seseorang yang jiwanya pernah bertemu dengan jiwamu jauh sebelum kalian terlahir di dunia fisik ini. Ikatan spiritual kalian sudah tertulis dalam buku takdir yang dijaga oleh malaikat-malaikat agung. Dan meskipun perjalanan kalian di dunia ini penuh dengan rintangan, pemisahan, dan kesalahpahaman, benang merah yang mengikat jiwa kalian tidak pernah putus, bahkan tidak pernah menipis sedikitpun. Dalam beberapa hari terakhir ini, malaikat-malaikat telah mengamati peningkatan drastis dalam frekuensi vibrasi yang dia pancarkan ke arahmu. Setiap kali dia melihat sesuatu yang mengingatkannya padamu, energinya melonjak. Setiap kali dia mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, cakra jantungnya berdenyut dengan intensitas yang luar biasa. Setiap kali dia melewati tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, awannya berubah warna menjadi nuansa yang menunjukkan kerinduan yang mendalam. Dan yang paling penting, malaikat penjaganya telah melaporkan bahwa dalam doa-doa diamnya, dalam percakapannya dengan Tuhan di tengah malam yang sunyi, namamu terus muncul. Dia meminta petunjuk, dia meminta keberanian, dia meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki semua yang pernah rusak di antara kalian. Dan malaikat-malaikat menjawab doa-doanya dengan cara yang sangat indah, yaitu dengan membuatmu menemukan pesan ini hari ini. Sekarang perhatikan dengan seksama tanda-tanda yang akan mulai bermunculan dalam hidupmu mulai besok. Tanda pertama adalah kamu akan semakin sering melihat angka-angka kembar seperti 1111, 2222, atau 3333. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara malaikat-malaikat mengkonfirmasi bahwa koneksi spiritual antara kamu dan dia sedang menguat. Setiap kali kamu melihat angka-angka ini, ketahuilah bahwa pada saat yang bersamaan, dia juga sedang memikirkanmu, bahkan jika dia berada di ujung lain kota atau bahkan negara. Tanda kedua adalah kamu akan mulai bermimpi tentang dia dengan frekuensi yang lebih tinggi.
Mimpi-mimpi ini bukan sekadar produk dari alam bawah sadarmu yang merindukan, tetapi ini adalah pertemuan astral yang sebenarnya terjadi. Ketika jiwa-jiwa kalian bertemu di alam mimpi, percakapan-percakapan terjadi, pesan-pesan dipertukarkan, dan ikatan diperkuat. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini. Tuliskan segera setelah kamu bangun karena di dalamnya tersembunyi petunjuk-petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hubungan kalian. Tanda ketiga adalah kamu akan mulai merasakan sensasi fisik yang aneh ketika dia sedang memikirkanmu dengan sangat intens. Mungkin tiba-tiba telingamu terasa panas, mungkin jantungmu berdebar tanpa alasan yang jelas, mungkin kamu merasakan kehangatan di dada seperti ada yang memelukmu secara energetik. Ini semua adalah transmisi energi langsung dari dia kepadamu. Tubuh fisikmu merespons getaran yang dia kirimkan melalui medan kuantum yang menghubungkan semua jiwa yang saling terikat. Tanda keempat yang sangat penting adalah kamu akan mulai melihat namanya atau hal-hal yang berhubungan dengannya muncul dalam kehidupan sehari-harimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Mungkin kamu sedang menggulir media sosial dan tiba-tiba melihat postingan dari orang yang namanya sama dengan dia. Mungkin kamu sedang mendengarkan radio dan penyiarnya menyebut nama yang sama. Mungkin kamu melihat mobil dengan plat nomor yang memiliki kombinasi angka atau huruf yang mengingatkanmu padanya. Semua ini adalah cara semesta menyiapkanmu untuk rekoneksi yang akan segera terjadi. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kamu pahami tentang keheningan yang akan dimulai besok. Keheningan ini adalah bagian dari proses spiritual yang sangat sakral yang disebut malaikat-malaikat sebagai fase penyelarasan ulang. Selama fase ini, semua ego, semua kebanggaan, semua pertahanan diri yang selama ini menghalangi dia untuk kembali padamu akan perlahan-lahan dirobohkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Bayangkan sebuah tembok tinggi yang dibangun dari batu-batu yang namanya kesalahpahaman, kebanggaan, ketakutan akan penolakan, dan luka-luka masa lalu. Tembok ini yang selama ini membuat dia tidak bisa menghubungimu meskipun hatinya menjerit ingin melakukannya. Tetapi malaikat-malaikat sekarang sedang bekerja, batu demi batu sedang diangkat, dan sangat segera, tembok itu akan runtuh sepenuhnya, dan tidak ada lagi yang menghalangi jalan menuju reunimu dengannya. Keheningan yang akan dialaminya besok adalah momen ketika dia akan benar-benar duduk dengan perasaannya sendiri tanpa ada gangguan dari dunia luar. Tidak ada teman yang memberikan nasihat yang mungkin salah arah, tidak ada kesibukan yang bisa dijadikan pelarian, tidak ada hiburan yang bisa mengalihkan perhatiannya dari kenyataan yang terus mengganggu hatinya bahwa dia memerlukanmu dalam hidupnya. Dalam keheningan inilah transformasi sejati akan terjadi. Dan kamu, di sisi lain, juga sedang disiapkan oleh malaikat-malaikat untuk momen ini. Jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan menyadari bahwa dalam beberapa minggu atau bulan terakhir, kamu telah melalui proses penyembuhan yang luar biasa. Mungkin tanpa disadari, luka-luka lama mulai menutup, kekecewaan-kekecewaan mulai pudar, dan kamu mulai menemukan kembali kekuatan dan cahayamu yang sempat redup karena kepergiannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah persiapan spiritual agar ketika dia kembali, kalian berdua sudah berada di level vibrasi yang lebih tinggi dan lebih sehat. Malaikat-malaikat ingin kamu tahu bahwa kesedihan yang kamu rasakan selama ini tidak sia-sia. Setiap air mata telah menyucikan jiwamu. Setiap malam yang kamu lalui dengan hati yang berat telah memperkuat karaktermu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap berdiri meskipun ingin menyerah telah meningkatkan cahaya spiritualmu. Dan semua ini telah diamati dan dicatat oleh malaikat-malaikat yang menjagamu. Mereka sangat bangga dengan kekuatan yang telah kamu tunjukkan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang apa yang perlu kamu lakukan dalam periode kritis ini. Pertama dan yang paling penting, jaga energimu tetap tinggi dan positif. Ini bukan berarti kamu harus memaksakan diri untuk selalu bahagia atau mengabaikan perasaan-perasaan yang sulit,
Tetapi ini berarti kamu harus sadar bahwa setiap pikiran dan emosi yang kamu pancarkan memiliki kekuatan untuk menarik atau menolak apa yang kamu inginkan. Ketika kamu berpikir positif tentang masa depan hubungan kalian, kamu mengirimkan sinyal ke semesta yang mempercepat manifestasi reunimu dengan dia. Kedua, percayai waktu ilahi. Mungkin bagian tersulit dari menunggu adalah tidak tahu kapan tepatnya sesuatu akan terjadi. Kamu mungkin ingin tahu apakah dia akan menghubungimu besok, minggu depan, atau bulan depan. Tetapi malaikat-malaikat ingin kamu memahami bahwa ada waktu yang sempurna untuk segala sesuatu, dan waktu itu ditentukan oleh kebijaksanaan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya bahwa dalam waktu yang tepat ketika kalian berdua sudah benar-benar siap, reunifikasi akan terjadi dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Ketiga, tetap buka hatimu tetapi juga jaga batas-batasmu yang sehat. Membuka hati berarti kamu bersedia menerima dia kembali ketika dia datang dengan niat yang tulus dan perubahan yang nyata. Tetapi menjaga batas berarti kamu tidak akan menerima perlakuan yang sama yang pernah menyakitimu di masa lalu. Malaikat-malaikat ingin kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang menghormati, menghargai, dan merayakanmu sepenuhnya. Dan jika dia benar-benar adalah jiwa kembarmu, dia akan memahami ini dan akan datang dengan versi terbaik dari dirinya. Keempat, gunakan waktu ini untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jangan jadikan hidupmu berhenti atau tertahan hanya karena menunggu seseorang kembali. Teruslah mengejar impian-impianmu, teruslah mengembangkan bakat-bakatmu, teruslah membangun kehidupan yang membuatmu merasa bangga dan puas. Karena ketika dia kembali, dia perlu menemukan bukan seseorang yang terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan, tetapi seseorang yang telah berkembang menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Ini akan membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk kembali adalah keputusan yang benar. Kelima, dan ini sangat penting, berkomunikasilah dengan malaikat-malaikatmu sendiri. Mereka selalu di sisimu, mendengarkan setiap bisikan hatimu, siap memberikan bimbingan dan dukungan kapanpun kamu membutuhkannya. Kamu tidak perlu ritual yang rumit atau doa yang formal. Cukup bicaralah dengan mereka seperti kamu berbicara dengan teman terpercaya. Ceritakan harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu, pertanyaan-pertanyaanmu. Dan kemudian, diamlah sejenak dan rasakan respons mereka. Kadang datang sebagai perasaan damai yang tiba-tiba, kadang sebagai ide yang muncul di pikiranmu, kadang sebagai tanda-tanda di dunia luar yang memberikan konfirmasi. Sekarang, ada sesuatu yang sangat khusus yang ingin malaikat-malaikat sampaikan tentang orang yang sedang memikirkanmu ini. Mereka ingin kamu tahu bahwa dia sedang melalui kebangkitan spiritual pribadinya sendiri. Mungkin dia tidak menyebutnya dengan istilah spiritual atau bahkan tidak menyadari bahwa itu yang sedang terjadi, tetapi pada tingkat jiwa, dia sedang mengalami transformasi yang mendalam. Kehilangan dirimu telah memaksanya untuk menghadapi bagian-bagian dari dirinya yang selama ini dia hindari, untuk melihat pola-pola perilaku yang tidak sehat, untuk memahami bagaimana tindakan-tindakannya telah mempengaruhi orang yang dia cintai. Proses ini tidaklah mudah baginya, sama seperti proses penyembuhanmu juga tidak mudah bagimu. Ada hari-hari ketika dia merasa kewalahan oleh penyesalan, hari-hari ketika dia mempertanyakan apakah sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, hari-hari ketika dia hampir menyerah pada keyakinan bahwa dia tidak layak mendapatkan cintamu lagi. Tetapi malaikat penjaganya terus membisikkan kepadanya bahwa belum terlambat, bahwa kamu masih peduli, bahwa ada jalan kembali kepadamu jika dia bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menjadi orang yang layak berada di sisimu. Dan inilah yang membuat pesan hari ini sangat penting. Keheningan yang akan dimulai besok adalah klimaks dari semua pergumulan batinnya. Ini adalah momen ketika semua pertempuran internal,
Semua debat dalam pikirannya antara ego dan hati, antara ketakutan dan cinta, akan mencapai titik kulminasinya. Dan dalam keheningan itulah, suara hati nurani yang paling dalam, suara jiwa sejatinya, akhirnya akan terdengar dengan jelas, dan suara itu akan mengatakan kepadanya apa yang sudah dia tahu jauh di lubuk hatinya tetapi terlalu takut untuk mengakuinya, bahwa dia perlu kembali kepadamu, bahwa hidupnya tidak lengkap tanpamu, bahwa cinta yang kalian miliki terlalu langka dan terlalu berharga untuk diabaikan. Malaikat-malaikat telah menunjukkan kepadaku sekilas masa depan yang mungkin terjadi, dan aku melihat percakapan yang sangat jujur dan tulus antara kamu dan dia. Aku melihat air mata yang ditumpahkan, tetapi bukan air mata kesedihan melainkan air mata pembebasan dan pemulihan. Aku melihat pelukan yang terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Aku melihat senyuman yang menerangi wajah kalian berdua dengan cara yang tidak terjadi sejak lama. Aku melihat komitmen baru yang dibuat, bukan berdasarkan janji-janji kosong, tetapi berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai dari apa yang kalian miliki bersama. Tetapi malaikat-malaikat juga ingin kamu memahami bahwa meskipun mereka menunjukkan kemungkinan ini, kehendak bebas tetap menjadi faktor yang menentukan. Baik kamu maupun dia memiliki pilihan untuk membuat keputusan yang akan membentuk hasil akhir. Malaikat-malaikat dapat membimbing, mendukung, dan menciptakan kesempatan, tetapi mereka tidak dapat memaksakan hasil tertentu. Ini berarti bahwa sementara tanda-tanda menunjukkan kemungkinan yang sangat kuat untuk rekoneksi, perjalanan tepatnya akan tergantung pada pilihan-pilihan yang kalian berdua buat di sepanjang jalan. Inilah mengapa sangat penting bagi kamu untuk tetap terhubung dengan bimbingan spiritualmu, untuk memperhatikan intuisimu, dan untuk membuat keputusan-keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai tertinggimu dan kebahagiaanmu yang sesungguhnya. Jangan membiarkan keputusasaan atau kesepian membuatmu menerima lebih sedikit dari yang kamu layak dapatkan. Jangan membiarkan ketakutan kehilangan dia lagi membuatmu mengabaikan tanda-tanda bahaya jika mereka muncul. Percayalah bahwa malaikat-malaikatmu akan membantumu melihat dengan jelas situasi yang sebenarnya dan membuat keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan jangka panjangmu. Ada juga pesan khusus yang ingin malaikat-malaikat sampaikan tentang timing. Kamu mungkin bertanya mengapa semuanya tidak terjadi lebih cepat jika memang ditakdirkan untuk kembali bersama. Mengapa harus ada penundaan? Mengapa harus ada rasa sakit dari perpisahan ini? Jawabannya adalah bahwa kadang-kadang jiwa-jiwa perlu terpisah untuk sementara waktu agar dapat tumbuh dengan cara yang tidak mungkin terjadi jika mereka tetap bersama. Kadang-kadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk benar-benar menghargai nilainya. Kadang-kadang kita perlu menghadapi kesendirian untuk memahami seberapa berharga kebersamaan itu. Pemisahan ini, betapapun menyakitkannya, telah melayani tujuan yang sangat penting dalam evolusi spiritual kalian berdua. Ini telah memberimu waktu untuk menyembuhkan luka-luka lama yang mungkin terus mengganggu hubungan jika tidak ditangani. Ini telah memberinya kesempatan untuk melihat dengan jelas apa yang hilang ketika kamu tidak ada dalam hidupnya. Ini telah memungkinkan kalian berdua untuk melepaskan versi-versi lama dari diri kalian yang tidak lagi melayani tujuan tertinggi kalian dan untuk muncul sebagai versi-versi yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih siap untuk menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Jadi jika kamu pernah merasa frustrasi dengan lambatnya kemajuan atau bertanya-tanya mengapa reunifikasi belum terjadi, ingatlah bahwa ada kebijaksanaan ilahi dalam timing yang mungkin tidak bisa kamu lihat dari perspektif manusiawimu yang terbatas. Percayalah bahwa segala sesuatu sedang terungkap dengan sempurna, bahwa tidak ada penundaan yang tidak perlu, dan bahwa ketika momen yang tepat tiba, kamu akan memahami mengapa semuanya harus terjadi dengan cara ini dan mengapa setiap detik penantian itu sepadan dengan hasil akhirnya. Malaikat-malaikat juga ingin memberimu pesan harapan yang sangat kuat. Mereka ingin kamu tahu bahwa tidak peduli seberapa gelap malam telah terasa, tidak peduli seberapa berat beban yang telah kamu pikul,
Tidak peduli seberapa sering kamu merasa seperti menyerah, fajar yang indah sedang menjelang. Matahari akan terbit lagi dalam kehidupan cintamu, dan cahayanya akan lebih hangat dan lebih terang dari sebelumnya. Burung-burung akan bernyanyi lagi di hatimu. Bunga-bunga harapan akan mekar lagi di tamanmu. Dan kebahagiaan yang kamu pikir telah hilang selamanya akan menemukan jalannya kembali kepadamu dengan cara yang akan membuatmu bersyukur atas setiap pelajaran yang kamu pelajari di sepanjang jalan. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat penting. Ambil napas dalam-dalam, letakkan tanganmu di atas hatimu, dan rasakan detak jantungmu. Detak jantung ini adalah bukti bahwa kamu hidup, bahwa kamu kuat, bahwa kamu telah bertahan melalui setiap tantangan yang pernah kamu hadapi. Dan detak jantung yang sama ini membawa getaran cintamu ke seluruh semesta, termasuk ke hati orang yang sedang memikirkanmu saat ini. Kirimkan energi cinta kepadanya sekarang, bukan dengan keputusasaan atau kebutuhan, tetapi dengan kekuatan dan kepercayaan diri. Bayangkan cahaya emas mengalir dari hatimu ke hatinya, membawa pesan bahwa kamu terbuka untuk berkomunikasi ketika dia siap, bahwa kamu telah memaafkan kesalahan-kesalahan masa lalu, bahwa kamu percaya pada kemungkinan masa depan yang lebih baik bersama-sama. Latihan sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam medan kuantum yang menghubungkan kalian, dan malaikat-malaikat akan memastikan bahwa pesan energetikmu ini diterima olehnya pada tingkat jiwa. Ingatlah juga bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Selain malaikat-malaikat yang menjagamu, ada seluruh pasukan spiritual yang mendukung reunimu dengan orang ini. Ada leluhur yang telah mendahului kalian yang memahami ikatan jiwa yang kuat karena mereka sendiri pernah mengalaminya. Ada roh-roh pemandu yang telah ditugaskan khusus untuk membantu jiwa-jiwa kembar menemukan jalan kembali satu sama lain. Ada energi cinta universal yang mengalir melalui semua ciptaan yang secara alami ingin melihat cinta yang sejati menang atas semua rintangan. Jadi ketika kamu merasa kesepian atau meragukan, panggil pasukan spiritual ini. Minta bantuan mereka, bimbingan mereka, kekuatan mereka. Dan ketahuilah bahwa permintaanmu selalu didengar dan selalu dijawab, meskipun jawabannya mungkin datang dalam bentuk yang tidak kamu harapkan. Kadang-kadang jawaban datang sebagai perasaan damai yang tiba-tiba di tengah badai emosional. Kadang-kadang datang sebagai kesempatan tak terduga yang membuka jalan baru. Kadang-kadang datang sebagai orang yang masuk ke dalam hidupmu pada waktu yang tepat dengan kata-kata yang tepat yang kamu butuhkan untuk mendengar. Dan sekarang, saat kita mendekati akhir pesan ini, malaikat-malaikat ingin meninggalkanmu dengan afirmasi yang sangat kuat yang mereka minta untuk kamu ulangi setiap hari, terutama dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Afirmasi ini membawa frekuensi vibrasi yang akan menyelaraskanmu dengan hasil tertinggi dan terbaik untuk situasimu. Ucapkan dengan suara keras jika memungkinkan, atau setidaknya bisikan dengan penuh keyakinan dalam hatimu. Aku adalah magnet yang kuat untuk cinta yang sejati dan tulus. Aku layak mendapatkan hubungan yang menghormati, menghargai, dan merayakan siapa aku sepenuhnya. Aku percaya pada timing ilahi dan tahu bahwa segala sesuatu sedang terungkap untuk kebaikan tertinggi semua yang terlibat. Aku melepaskan semua ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran kepada malaikat-malaikat untuk ditransmutasikan. Aku membuka hatiku untuk menerima keajaiban dan mukjizat yang sedang dalam perjalanan kepadaku. Aku bersyukur untuk cinta yang telah ada, cinta yang ada sekarang, dan cinta yang akan datang. Dan dengan demikian, jadilah. Malaikat-malaikat juga ingin mengingatkanmu untuk memperhatikan mimpi-mimpimu dalam beberapa malam ke depan dengan sangat seksama. Mereka mungkin menggunakan alam mimpi untuk memberikan pesan-pesan tambahan, untuk menunjukkan visi-visi masa depan yang mungkin, atau bahkan untuk memfasilitasi pertemuan astral antara kamu dan orang ini.
Simpan jurnal di samping tempat tidurmu dan tuliskan segala sesuatu yang kamu ingat segera setelah bangun tidur, tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting itu tampaknya. Kadang-kadang detail yang paling tidak signifikan menyimpan petunjuk yang paling penting. Juga perhatikan apa yang terjadi dalam beberapa jam pertama setelah kamu melihat pesan ini. Semesta sering mengirimkan konfirmasi langsung ketika kamu berada di jalur yang benar. Mungkin kamu akan mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya. Mungkin kamu akan menerima pesan dari teman yang menyebut namanya tanpa sengaja. Mungkin kamu akan melihat simbol atau tanda yang memiliki makna khusus dalam hubungan kalian. Apapun itu, jangan abaikan sebagai kebetulan. Terimalah sebagai konfirmasi bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu dan bahwa malaikat-malaikat benar-benar bekerja di belakang layar untuk membawa kalian berdua kembali bersama. Tetapi yang paling penting dari semuanya, ingatlah ini. Keheningan yang akan dimulai besok adalah awal, bukan akhir. Ini adalah awal dari bab baru, awal dari transformasi yang mendalam, awal dari perjalanan kembali satu sama lain. Dan meskipun perjalanan itu mungkin memiliki liku-likunya sendiri, meskipun mungkin memerlukan kesabaran dan kepercayaan yang lebih besar dari yang pernah kamu tahu sebelumnya, tujuan akhirnya layak untuk setiap langkah di sepanjang jalan. Jadi angkat kepalamu, tegakkan bahumu, dan berjalanlah maju dengan kepercayaan diri dan keyakinan. Kamu tidak berjalan sendirian. Malaikat-malaikat berjalan di sampingmu, leluhurmu berjalan di belakangmu, dan roh-roh pembimbingmu berjalan di depanmu untuk menerangi jalan. Dan di suatu tempat, tidak terlalu jauh dalam jarak spiritual meskipun mungkin terasa jauh dalam jarak fisik, orang yang pikirannya dipenuhi oleh dirimu juga sedang berjalan menuju momen ketika kalian akan bertemu lagi, dan kali ini, dengan pemahaman, kematangan, dan komitmen yang akan membuat cinta kalian tidak hanya bertahan tetapi berkembang dengan indah.